Oke, sesuai dengan judulnya, kita akan membuat tutorial. Ini bukan membuat peta ya, tapi saya akan lebih kepada bagaimana kalian yang pemula itu mampu mengoperasikan ArcGIS secara sederhana. Nah, oleh itu saya pastikan kalian telah menginstal ArcGIS terlebih dahulu, dan silakan buka ArcGIS-nya seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, setelah kalian membuka ArcGIS, khususnya untuk ArcMap ya, kalian akan mendapatkan kondisi ArcMap kalian itu blank seperti ini. Olehnya itu, kalian tinggal klik OK, bisa kalian klik OK, bisa kalian tinggal klik X saja. Nah, saya biasanya ya X saja, close, yang berwarna merah ini. Oke, tampilan pertama kali kalian akan dapatkan seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan kepada Anda sekalian yang menonton video ini beberapa tools-tools yang penting yang kalian gunakan pada saat membuat peta. Ini buat kalian para pemula. Jadi mungkin bahasa saya terlihat sangat sederhana karena memang bukan buat yang sudah pro ya. Nah, di sini ada tombol file, guys. Tombol tools maksudnya ya, tools file. Nah, di sini ada new ini untuk membuat layer baru atau dokumen baru. Nah, ini untuk save. Nah, saya pikir ini sudah sangat familiar buat kalian. Nah, di sini yang terpenting guys, sebelum kalian membuat peta itu yang terpenting kalian setting ini ya, customize. Terus kalian klik di extension, kalian tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini. Jadi ada beberapa extension. Ini adalah apa ya? Ya bisa dibilang sebagai alat analisis yang ada di ArcToolbox lah. ArcToolbox itu yang mana? Nanti sebentar saya perlihatkan. Kalian centang saja semua. Jadi ketika kalian melakukan analisis data di ArcToolbox, itu terkadang data tidak bisa terproses. Kenapa? Karena ada beberapa yang belum terchecklist seperti ini. Jadi kalian harus checklist semua, terus klik close saja. Nah, jadi pada saat kalian melakukan analisis itu bisa semua. Nah, ini ArcToolbox guys. Kalian tinggal klik saja. Kalau kalian membuka ArcGIS pertama kali itu tampilannya seperti ini. Masih banyak yang kosong. Nah, sebentar saya akan menunjukkan caranya bagaimana cara saya mengatur ArcGIS saya. Oke, setelah terbuka, ArcToolbox itu terdiri dari ini ya. Kalian baca sendiri, bisa kan? Kalian baca sendiri. Misalnya tadi, kita lakukan 3D Analysis Tools. Kemudian kita lakukan raster match. Itu biasa tidak bisa terproses. Karena customize tadi extensionnya itu tidak diaktifkan, makanya kita aktifkan terlebih dahulu, itu sangat penting. Kemudian conversion ini kalau misalnya sebagian extension yang kita tidak centang, maka sebagian tidak akan bisa terproses. Nah, kita abaikan. Ini adalah ArcToolbox. ArcToolbox itu adalah tools dari ArcGIS, aplikasi, salah satu bagian dari aplikasi ArcGIS itu untuk memproses data raster maupun data vektor. Nah, ini ada ArcCatalog. ArcCatalog itu dia gunanya untuk menyimpan data. Nah, misalnya kalian buka ArcCatalog, kemudian kalian pilih folder di mana kalian akan buat save file. Karena ArcCatalog ini bisa juga kita untuk membuat save file. Misalnya folder connection itu folder connection adalah folder yang sudah pernah kalian buka, yang terkoneksi dengan ArcToolbox kalian. Nah, kalau kalian ingin membuka baru bisa melalui sini connect to folder, kita buka saja, terus di PC, kemudian buka folder mana yang kalian akan simpan data kalian akan simpan, maksud saya gitu. Misalnya kalian pilih di sini, saya pilih atau saya buat folder baru deh. Nah, misalnya di belajar sini, atau saya buat folder baru saja, folder baru belajar ArcGIS. Nah, kita enter, kemudian kita klik foldernya, kemudian kita klik OK.
belajar ArcGIS. Oke, kita oke. Nah, ini sudah ada folder kita di sini. Dan kita bisa membuat SHP. Bagaimana cara membuat SHP? Kita tinggal klik kanan, terus new, terus ya ini ada save file-nya. Save file, terus kita tuliskan nama save file di sini, misalnya Polygon atau kecamatan apalah, kecamatan Polygon mungkin. Ya, ini kan terserah saya. Nah, kemudian kalau kita mau membuat Polygon, maka kita pilih Polygon. Ada beberapa pilihan di sini. Kalau kita mau membuat titik, misalnya titik itu kan kita menentukan lokasi di mana kita melakukan penelitian misalnya, atau lokasi di mana kita akan membuat pelabuhan. Biasanya kalau kita membuat peta struktur ruang itu kita menggunakan poin, banyak menggunakan poin. Nah, Polygon, misalnya saya akan memberikan contoh Polygon dulu. Kemudian kita edit. Nah, ini kita tentukan koordinatnya terlebih dahulu. Kita harus tentukan koordinat awal di sini. Jadi misalnya ini tentang koordinat ya. Koordinat yang paling familiar itu adalah UTM dan geografis. Itu sistem koordinat yang paling familiar. Kalau untuk geografis, yaitu Geographic Coordinate System, itu ada di pilihan pertama ini. Nah, pilihan pertama, Geographic Coordinate System, kemudian kita pilih di World, kemudian WGS 1984. Ini untuk koordinat geografis. Kalau kita mau memilih koordinat UTM itu bisa juga. Kita tinggal klik di sini, klik kiri di Projected Coordinate System, kemudian kita pilih UTM, kemudian kita pilih WGS 1984, kemudian kita pilih di lokasi di wilayah bumi bagian mana peta yang akan kita buat. Kalau misalnya saya di Sulawesi Tenggara itu di belahan bumi bagian selatan atau di selatan Khatulistiwa, makanya saya pilih Southern Hemisphere. Ini bisa kalian cek di internet, misalnya daerah kalian itu berada di zona UTM zona berapa S. Nah, kalau saya itu zona 51 S, itu di Sulawesi Tenggara, zona 51 S. Makanya kalau ketika membuat peta, makanya saya pilih zona 51 S. Nah, itu. Jadi masing-masing daerah berbeda ya guys. Nah, kalau misalnya ini bisa kita jadikan favorit. Favorit itu untuk apa? Untuk kita tidak seperti ini ya guys. Kita klik ini yang bintang, add to favorite. Supaya kita tidak capek-capek lagi pergi tentukan ini koordinat apa. Kita tidak perlu buka-buka lagi foldernya ini. Nah, jadi lebih gampang sini kan guys. Oke, kita lihat di World WGS 1984 juga kita kasih favorit. Jadi kita tidak capek-capek lagi untuk mencari di mana letak koordinatnya. Nah, setelah itu kita tidak perlu nyeting lagi yang lainnya ini. Kita tinggal klik OK. Terus kita tinggal klik OK lagi. Nah, di sini tunggu sebentar, poligonnya telah jadi guys. Nah, kenapa poligonnya ini belum ada di layar? Karena kita belum membuat poligon. Jadi itu bisa kita buat poligon. Nah, palingnya itu sebentar saya akan bahas kembali. Jadi kita setting dulu untuk tampilan ArcGIS-nya. Di sini kan belum ada apa-apa. Yang paling sering kita lakukan itu adalah biasanya geoprocessing. Geoprocessing untuk menyamakan, kalau kita ambil file JPEG, itu untuk menyamakan koordinat. Pokoknya kita untuk membuat koordinat lah intinya. Di sini saya akan menjelaskan secara tidak terlalu panjang lebar. Pokoknya yang paling simpel-simpel saja. Oh ya, geoprocessing. Maksud saya georeferencing. Georeferencing untuk menetapkan koordinat atau membuat titik ikat atau menyamakan koordinat yang ada di layar kalian ini dan yang ada di peta sebetulnya. Nah, kita tinggal klik kanan, di sini akan banyak beberapa analisis. Nah, kita tinggal klik, terus dia akan masuk di dalam tampilan ArcGIS kalian ini. Ya, georeferencing misalnya. Oke, kita klik OK. Ini bisa kita pindahkan guys supaya lebih lebih cantik. Bisa kita pindahkan di sini.
Kemudian untuk mengedit poligon tadi kita kan belum memiliki tools edit, makanya kita klik kanan lagi terus cari yang editor. Nah, editor terus kita angkat ke atas ini. Nah, biar lebih cantik sesuai dengan keinginan kita simpan di sini misalnya. Oke, kita belum puas sampai situ, kita masih menginginkan ada beberapa tools lagi. Kita klik kanan, kemudian kita masukkan tools draw. Nah, ini yang biasa sangat kita butuhkan pada saat kita melakukan editing di layout. Draw tadi sudah muncul atau tidak? Oh iya, masih loading. Nah, ini draw. Nah, kita sudah masukkan, ini drawnya sudah masukkan. Mungkin bisa kita simpan di bagian atas. Oke, lebih cantik lagi. Kita klik kanan lagi, mungkin ada beberapa yang masih penting untuk kita masukkan. Saya lihat dulu guys. Oke, saya naikkan lagi ke atas. Oke, kayaknya ini sudah cukup. Sudah cukup lah untuk awal bagi kita pemula yang baru belajar ArcGIS. Tampilan ini sudah cukup sederhana. Jika kalian ingin membuat poligon, di sini kalian telah membuat shapefile atau file SHP untuk membuat data vektor yang berupa titik, berupa polyline ataupun berupa garis. Ini adalah SHP. Itu dalam bentuk file SHP. Nah, bisa kalian lakukan editing di sini. Editor, klik editor, kemudian start editing. Nah, ini poligon kalian klik kembali ya guys, karena ini masih kalau hanya seperti ini masih belum dalam bentuk untuk editing poligonnya maksud saya. Jadi kalian klik poligon, kemudian kalian pilih di sini model mana yang kalian inginkan untuk membuat poligon. Bisa menggunakan rectangle, bisa menggunakan circle, bisa menggunakan ellipse, bisa menggunakan forehand. Nah, saya biasanya menggunakan poligon yang seperti ini. Poligon yang seperti ini kita coba klik. Nah, klik, kita bisa lakukan editing poligon seperti ini. Nah, ini namanya digitasi, proses digitasi. Nah, kita klik 2 kali untuk mengakhirinya, tak. Nah, ini telah jadi poligon guys. Nah, kalau kalian ingin membuat titik, caranya gampang. Kalian tinggal pergi ke ArcCatalog, terus klik kanan lagi di bagian foldernya. Jadi kalian harus klik kanan di bagian foldernya guys. Karena kalau kalian klik kanan di bagian poligon ini, maka yang akan muncul itu hanya untuk item-item tentang poligon ini. Kalau kalian klik di bagian foldernya, maka akan muncul tools news. Nah, news ini akan memperlihatkan apa yang akan kalian buat. Nah, makanya kalau kalian klik di bagian folder ini, muncul news, kalian bisa membuat save file. Ini harus kalian ingat guys. Jadi tidak perlu kalian. Jadi kalau kalian ingin mencoba belajar bagaimana membuat save file-nya, kalian tinggal skip saja di bagian di menit keberapa saya membuat save file. Nah, save file, kemudian point. Nah, kalau kita membuat titik, kita gunakan point. Kita tulis namanya point. Ini terserah kalian mau buat namanya seperti apa, itu terserah kalian. Kemudian kita gunakan tadi koordinat WGS 1984 UTM ya, UTM Universal Transfer Mercator. Ini kalian tinggal klik oke lagi. Nah, di sini kalian bisa edit titik. Nah, caranya gimana? Ini editornya, kalian stop editing, oke, yes. Nah, setelah kalian stop editing, maka poligonnya sudah jadi ya. Nah, editor lagi, kemudian start editing lagi, kemudian continue. Nah, kalian klik point, kalian klik lagi point yang ini, kemudian kalian bisa tentukan di mana titik yang akan kalian buat. Oke, klik, tak. Nah, sudah menjadi titik tadi ya guys. Kalian tinggal klik-klik saja seperti ini. Nah, itu sudah menjadi point. Nah,
Kalian tinggal kalau kalian ingin menyelesaikan proses editing ini, kalian tinggal stop editing. Yes. Oke. Oke, sebelumnya itu kalian harus menyamakan koordinatnya UTM 1984, UTM WGS 1984 maksud saya di klik kanan di sini, kemudian data frame properties, kemudian di koordinat sistem WGS 1984, kemudian oke. Kayaknya ada yang salah di sini guys. Sepertinya pada saat saya membuat poin tadi itu tidak sesuai koordinat dengan poligon. Ya kayaknya. Mungkin saya lupa. Oke, caranya kita ulang samakan kembali. Kita WGS 1984 coba kita oke. Kemudian di poligon kita zoom to layer. Kemudian kita kembali hapus poinnya. Ini adalah sebuah kesalahan tapi jangan terlalu dipermasalahkan. Kalian tinggal klik saja di sini, kemudian news, kemudian save file, kemudian klik lagi poin, kemudian koordinatnya itu kalian pilih yang WGS 1984, kemudian kalian oke, kemudian di oke lagi. Save file namanya harus diganti guys. Oke, kita oke. Nah, di sini kita lakukan proses start editing lagi, point, kemudian kita buat sini titik, kita buat sini titik, kita buat sini titik, kita buat sini titik, kita buat sini titik. Nah, ini jadi titik guys. Oke, stop editing. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini dan tara sudah jadi. Nah, ini bisa kita rubah warnanya tergantung dari kita mau pilih yang mana. Ada beberapa simbol di sini. Itu bisa kita pilih tergantung kita, ya kalian tinggal cari saja mana yang kalian perlukan. Jadi sesuai yang diperlukan ya. Ini bukan tentang gaya-gayaan karena kita membuat sebuah peta, bukan membuat sebuah lukisan. Nah, jadi kalau kalian membuat peta, saya sarankan untuk mencari referensi. Misalnya kalau kalian buat peta RT RW rencana tata ruang, itu kalian harus mencari referensi bagaimana sih peta tata ruang itu, atau kalian mencari referensi untuk pewarnaan peta tata ruang itu. Nah, kira-kira apa lagi ya guys? Kemudian ini ada search. Jadi search ini gunanya untuk apa? Untuk menulis analisis yang akan kita lakukan. Kita tinggal tulis saja di sini, tidak perlu kita capek-capek lagi di ArtToolbox. Kita harus cari di mana. Misalnya kita lakukan analisis untuk memotong, clipping. Nah, di sini ada di analisis. Kalau kita buka di ArtToolbox, kita harus buka lagi ArtToolbox, kemudian analysis tools, kemudian extract, kemudian clip. Nah, kalau kita search itu bisa langsung kita dapatkan. Kita tinggal tulis clip. Kita oke, maka akan muncul ini clip analisis. Ya, sama saja guys. Kita buka, nah kita kembali. Karena saya tidak memerlukannya, kita kembali. Oke, kemudian di sini ada tombol apa lagi ya? Nah, di sini ada image analysis. Image analysis itu untuk menganalisis peta kalian atau citra kalian itu secara cepat. Ya, secara cepat, tidak perlu lagi ada beberapa misalnya kita analisis menggunakan ArtToolbox itu ada beberapa tahapan. Kalau di image analysis ini lebih mudah guys. Tapi ini akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Nah, di sini juga ada katalog ya. Kalau kalian tidak ingin buka di sini, kalian bisa buka di sini. Nah, di sini ada table of content guys. Table of content itu yang mana? Yang ini guys. Nah, ini table of content. Dia tempat data-data kalian atau data raster atau data vektor tempat tertampil di di tampilan ArcGIS kalian. Dia akan tertampil di table of content. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti untuk tampilan table of contentnya, bisa di list by source. Kemudian kalian bisa pilih list by visibility. Kemudian kalian pilih list by selection. Nah, oke, banyak
banyak model ya, tapi kalian pilih saja yang umum ini, list by drawing order. Nah, kemudian untuk drawing ini dia digunakan pada saat kalian lihat peta. Nah, untuk penjelasan drawing dan lebih jelasnya lagi saya akan bahas di video-video berikutnya, karena ini memang hanya untuk pengenalan bagi kalian yang baru belajar ARGIS atau pemula atau mungkin baru mulai masuk di praktikum ARGIS. Untuk kalian menyimpan ini, kalian tinggal klik ini save, atau di file save kalian tinggal klik terus simpan namanya. Itu akan tersimpan dalam bentuk RMAP document atau dalam bentuk MXD.